Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Ita. Oke, hari ini Miss Ita mau cerita tentang Raja Saul yang mengejar Daud. Nah, sebelum Miss Ita cerita, kita mau berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami punya waktu untuk mendengar cerita dari firman-Mu. Buat hati kami jadi tanah yang subur untuk firman Tuhan boleh tumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, nah, kalian siap mendengarkan cerita? Yuk telinganya dibuka. Oke, Miss Ita mau mulai cerita ya. Suatu hari di Israel ada seorang raja. Nah, kira-kira siapa nama rajanya? Namanya Raja Saul. Raja Saul itu adalah raja yang hebat, yang luar biasa. Orangnya ganteng, tinggi, besar. Ya. Nah, Raja Saul itu raja pilihan Tuhan. Nah, di kerajaan Israel ada juga satu orang lagi. Dia adalah pemimpin pasukan, pemimpin prajurit, panglima dari tentaranya Raja Saul. Nah, namanya Daud. Nah, Daud ini diberkati Tuhan. Daud ini disayang Tuhan. Setiap kali Daud pergi berperang, Daud selalu menang, gak pernah kalah. Karena
ada Tuhan yang menyertai Daud. Suatu hari Daud dan Raja Saul sama-sama pulang dari berperang. Nah, mereka menang nih. Tapi orang-orang Israel lebih memuji-muji Daud. Mereka bilang, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berapa, Miss? Puluhan ribu. Jadi lebih banyak daripada yang dikalahkan Raja Saul. Raja Saul iri sama Daud, anak-anak. Terus Raja Saul punya pikiran jahat. Raja Saul mau bunuh Daud. Waktu Daud lagi main kecapi di kerajaannya Raja Saul, Raja Saul bawa itu tombak, dilempar ke Daud. Daudnya mau diapain? Mau dibunuh. Nah, tapi 2 kali Daud menghindar. Jadi kena nggak tombaknya? Tidak kena. Nah, setelah itu karena Daud tahu Raja Saul mau bunuh Daud, Daud lari. Daud lari ke padang gurun. Nah, sampailah dia di satu tempat yang namanya En-Gedi. Nah, Raja Saul tahu Daud lari, dibiarin aja? Tentu tidak. Raja Saul kejar Daud. Raja Saul bawa pasukannya, dia kejar Daud. Mereka pakai kereta berkuda, kejar Daud sampai ke En-Gedi. Suatu malam, waktu semua prajuritnya Raja Saul sama Raja Saul juga beristirahat. Nah, Raja Saul tiba-tiba gini, aku pengen istirahat di gua, aku nggak mau tidur di kemah seperti para prajurit. Akhirnya Raja Saul istirahat di dalam gua. Tapi Raja Saul tidak tahu kalau di dalam sebenarnya ada siapa. Iya betul, ada Daud. Waktu malam, waktu Raja Saul tidur nyenyak, Daud tahu, ada Raja Saul lagi tidur nyenyak. Kira-kira kalau ada orang yang mau bunuh, lagi tidur nyenyak, enaknya diapain ya? Dibunuh? Biar nggak dibunuh ya. Dan Daud takut akan Tuhan. Makanya Daud tidak bunuh Raja Saul. Daud bilang, wah, ini Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Aku nggak mau bunuh, aku mau potong bajunya aja. Nah, waktu pagi-pagi Raja Saul bangun, Daudnya keluar juga dari gua. Dan Daud datang ke Raja Saul. Daud temuin Raja Saul. Daudnya bilang, Raja Saul, ini, lihatlah, ini potongan kain dari bajumu. Tadi malam aku potong dari bajumu. Raja Saul enggak tahu kan? Sebenarnya aku punya kesempatan buat membunuh raja, tapi aku tidak mau melakukannya. Karena aku tahu Raja Saul itu adalah raja pilihan Tuhan. Dan Daud tidak benci sama Raja Saul. Daud sayang sama Raja Saul. Daud menghormati Raja Saul. Nah, karena itulah Tuhan sayang sama Daud. Nantinya di cerita berikutnya Daud yang akan menggantikan Saul menjadi raja. Karena apa? Karena Daud punya hati yang taat sama Tuhan, punya hati yang takut sama Tuhan, punya hati yang cinta sama Tuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar ya, walaupun ada orang yang membenci kita, walaupun ada orang yang mereka-rekakan yang jahat buat kita, tapi kita tidak boleh membalas dengan yang buruk. Kita harus membalas yang jahat dengan yang baik. Karena kita anak siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang kita sudah selesai cerita. Kita mau berdoa sebelum kita mau belajar. Oke? Yuk, lipat tangan lagi, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi musuh kami, untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Sebentar lagi kami mau mulai kegiatan kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Oke, goodbye everyone. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.